Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 3, Pak Rektor, Wakil Rektor 2, Wakil Dekan 3, Kepala Biro, para mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih atas segala saran, masukan yang tentunya ini semua adalah sebagai wujud kecintaan para mahasiswa terhadap institusi Universitas Mataram yang sama-sama kita cintai. Hanya saja memang perlu kita pahami bersama kondisi saat ini kita sedang berada dalam kondisi keprihatinan karena pandemi COVID-19 yang justru di akhir-akhir ini semakin meningkat. Karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk terus berikhtiar mentaati protokol kesehatan dengan ketat dan berusaha tidak menimbulkan klaster baru dari setiap aktivitas kita. Langsung saja, pertama terkait dengan kuota. Ada 2.400 mahasiswa yang belum disalurkan dan insya Allah saya sudah tugaskan kepada WR2 dan jajarannya paling lambat 2 minggu ini harus selesai. Tidak boleh ditawar-tawar lagi. Namun demikian juga untuk anak-anakku ketahui bukan kesalahan kami semata. Ini terjadi karena nomor-nomor mahasiswa yang bersangkutan waktu di di kontak atau mau dimasukkan kuotanya oleh operator itu ternyata unvalid. Alhamdulillah sekarang BEM sudah membantu kita, sudah memperoleh nomor-nomor mahasiswa itu dan segera akan direalisasikan. Terkait dengan kuota bila daring masih melalui revisi anggaran, kita akan lakukan. Jika nanti tidak ada kejelasan dari kementerian tentang pemberian kuota untuk semester yang akan datang, maka kami akan menganggarkan untuk menegosiasikan mahasiswa. Yang kedua mengenai kuliah offline. Nah tentu sama kita. Kami juga sangat merindukan mahasiswa. Rasa-rasanya tidak artinya kuliah tidak lengkap rasanya tanpa berhadapan langsung. Karena memang pendidikan itu tidak hanya transfer ilmu pengetahuan, tapi juga sikap, begitu juga diskusi-diskusi dan perilaku mahasiswa harus kita amati. Karena itu kewenangan ini bukan semata-mata pada rektor, tapi harus rektor berkoordinasi dengan Satgas Covid baik di tingkat kota maupun provinsi, dan juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional karena ada edaran 4 menteri, anak-anakku ya, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Mendagri, dan Menteri Kesehatan terkait dengan pelaksanaan kuliah itu. Dan tentunya kita sebagai orang negara yang baik, yang hidup di negara hukum harus menghormati semua aturan yang berlaku. Disinilah kita membutuhkan bahwa saudara itu benar mahasiswa. Mahasiswa itu salah satu cirinya harus taat pada peraturan yang berlaku. Begitu juga turunannya tadi, wisuda maupun yudisium. Terus kita akan komunikasi kalau kondisi membaik, saudara mendukung, mau divaksin, akan semakin cepat terjadinya kekebalan secara massal itu. Tolong dibantu BEM. Sekarang ini kita terbuka rumah sakit itu untuk vaksinasi. Tolong ini sukseskan. Berikutnya, kuota keringanan UKT tahun 2000 didasarkan pengumuman yang angkatan tahun 2020. Ya, tetap kita akan buka ruang keringanan ini ya. Silahkan mengajukan karena itu syarat. Dalam peraturan menteri tetap disebutkan keringanan UKT dilakukan dengan mahasiswa mengajukan persyaratan. Ada mengajukan permohonan, melampirkan syarat-syarat. Tentu harus kita penuhi itu, silahkan. Nanti akan diberikan keluangan waktu untuk mengajukan keringanan UKT termasuk bagi mahasiswa angkatan 2020. Yang keempat, iuran alumni. Tidak ada pungutan itu sebenarnya. Tidak pernah dekan satupun saya tanya yang memungut itu. Ada satu fakultas ternyata, tapi itu yayasan alumninya yang memungut
tadi saya panggil dekan bersangkutan dan saya tegaskan tidak usah lagi ada mengatasnamakan yayasan alumni apapun namanya melakukan pungutan meskipun itu bukan fakultas. Kalau dia mau silakan di luar sana buat yayasan, jangan nebeng di fakultas. Saya sudah panggil dekannya tadi dan dia mengatakan siap melaksanakan. Mendesak mencabut Satgas Covid ini kebijakan nasional. Tentu tidak semudah itu anak-anakku, kita akan mencabut, apalagi kondisi yang terakhir ini dengan virus COVID-19 varian Delta itu semakin cepat penularannya, sehingga masih kita membutuhkan Satgas ini. Tentunya harapan kita Satgas ke depan lebih banyak memberikan edukasi kepada kita semua tentang bahaya dan bagaimana pencegahan supaya kita semua selamat tidak tertular oleh dampak COVID-19 ini. Mengenai PPN untuk dana mahasiswa ini, kita hanya bisa bersuara bersama-sama. Undang-Undang 36 2008 tentang pajak penghasilan pasal 21 sudah mengatur itu. Kita coba juga bersama-sama mahasiswa, karena ini undang-undang bukan ranah kami selaku rektor. Kita akan coba bersuara karena menyangkut kegiatan mahasiswa. Kampus 2 Onram layak dibenahi. Kampus 2 dan beberapa unit kampus kita di sini itu masuk klaster 2 penanganan gempa. Alhamdulillah kami sudah warawiri bersama tim perencanaan dan terakhir itu sudah kita dipanggil untuk presentasi dan sudah disanggupi, dan dalam waktu tidak terlalu lama beberapa unit di kampus kita ini sekitar 9 kalau nggak salah di sini sama di kampus 2 akan menjadi kampus yang bagus karena dana klaster 2 akan segera keluar. Mengapa terlambat? Karena pandemi COVID-19 semestinya tahun 2020, tapi ada refocusing anggaran. Tahun ini katanya mudah-mudahan saja, karena tadi juga saya baca Running Tech TV mau direfocusing lagi karena ada darurat pembatasan di Jawa, Bali dan beberapa kota di luar Jawa. Mudah-mudahan saja tidak. Kalaupun terburuk tidak, ya kita akan berikhtiar dengan dana kita sendiri. Tapi tentu beda dengan dana pusat yang memang kita tidak punya terlalu banyak sumber PNBP. Lebih-lebih setelah pandemi ini jumlah mahasiswa yang yang mengajukan keringanan juga cukup banyak. Nanti datanya ada di Pak WR2. Sarpras kegiatan kemahasiswaan yang sudah kita lakukan kan sumur bor, jumlah titik lampu, CCTV, akses internet dan lain-lain. Ya kalau ada monggo bersurat BEM, DPR, apa lagi yang perlu saya tambahkan saya akan tambahkan. Ya. Mendesak membuat peraturan rektor tentang insentif masa berprestasi. Sudah ini cuma mungkin belum disosialisasikan. Ada peraturan rektor nomor 5 tahun 2020. Intinya setiap mahasiswa yang berprestasi itu kita membebaskan ya UKT 1 semester. Tapi kalau ada usul-usul lain nanti monggo kita revisi lagi. Kita tetap terbuka bagaimana sebaiknya bentuk apresiasi itu lagi. Selain tentu ada penghargaan, ada piagam yang kita berikan. Setiap tahun menganggap ya dasar pras untuk kegiatan. Nah, mengenai keterbukaan anggaran, anak-anakku memang sangat transparan, bisa diakses oleh siapapun di laman www.sirup.rkpp.go.id, dan bukan hanya mahasiswa, masyarakat pun bisa mengakses. Ya tolong ini bisa dibuka supaya tahu apa saja sih perencanaan Universitas Mataram tahun ini untuk kegiatan pendidikan, penelitian, kemahasiswaan dan lain-lain. Sarprasnya berapa bisa dilihat di sana. Penentuan grade UKT itu sudah mengacu kepada aturan yang berlaku, ada pekerjaan orang tua, ada pendapatan, ada tanggungan, bukti pemilikan tanah, ini aturan yang mengatur. Tolong itu dipahami dan insya Allah kita akan semua memproses mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
mencabut edaran keamanan. Ini memang keamanan ini menjadi penting sekali. Sekalian kita tidak ingin tentu kampus kita akan tercoreng karena kegiatan kemasukan yang tidak terkendali. Lebih-lebih dalam beberapa waktu terakhir ada yang tertangkap menjadi pengedar atau pemakai, saya belum tahu informasinya lebih jelas. Bahan yang tidak kita ingat-ingat itu narkoba dan jenis-jenisnya itu. Tentu kita semua tidak inginkan kampus kita akan tercoreng oleh isu-isu tersebut. Karena itulah saya katakan, Bu Wakil Rektor 3, jam 9 aktivitas kampus kita tutup kecuali ada alasan-alasan yang nanti oleh Bu WR3 bisa berikan dispensasi untuk itu selama pandemi ini. Kalau sudah selesai pandemi normal kembali, tentu kita akan segera tinjau kembali. Saya kira itu anak-anakku yang bisa saya sampaikan secara garis besar. Nanti secara teknis ada wakil-wakil rektor yang tentunya kalau saya disuruh neken, saya baca dulu kan begitu. Tidak boleh saya menandakan sesuatu yang tidak sesuai. Yang kalau mau diteken yang ini begitu nanti. Ini kita perbaiki, negosiasi lah. Negosiasi yang mana yang tidak sesuai. Jangan versi Anda kan begitu. Kalau versi Anda pemaksaan tidak akan sah secara hukum. Kalaupun saya teken di bawah tekanan, yang dari Fakultas Hukum tahu apa yang menyebabkan batalnya kesepakatan adalah tekanan, paksaan, dan adanya kehilafan. Bisa membatalkan sahnya perjanjian. Saya kira demikian anakku. Sekali lagi, ini hari Jumat, mari kita sama-sama memakmurkan masjid, banyak bermunajat, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu hingga sudah bisa normal. Mari kita komunikasi saja, jangan lalu harus memaksa teken, itu buat masalah baru. Saya kira itu ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian, atas saudara-saudara yang sudah tertib sekali pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.